kembali diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di minggu ketiga ini. Kita bersyukur. Sebab apa? Sebab kasih dan setianya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kasih dan rahmatnya selalu baru tiap hari bagi kita. Sebab apa? Sebab berkat Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Ambil naikkan syukurmu pada pagi hari ini di hadapan Allah kita. Katakan betapa Dia sungguh baik, sangat baik. Jemaat yang terkasih, siapa kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Allah saat pagi hari ini. Kita masuk dalam hadirat Allah dengan hati yang suci, berhiaskan kekudusan. Sebab hati hamba yang Tuhan cari dalam hidup kita, dan selama hidup kita mau menyenangkan Dia. Jadi dibagi Dia. Ku tak dapat lupakan, amin, kebaikannya ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jadikan kami Tuhan, jadikan ku Kau tulus menerima, Kau tulus menerima.
hidup kami. Amin saudara. Kalau Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita, kita besar, maka kita tetap bangkit. Bangkit. Bangkit.
kehidupan kita. Dia Allah yang lebih mengerti apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita, tapi satu hal kita tetap taat dan setia kepada Dia. Kita tetap datang kepada Dia dan kita tetap berserah kepada Dia. Sebab Dia yang lebih tahu dalam hidup kita. Lebih baik kami Tuhan Yesus. Cara untuk hati yang siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan kami Kau yang lebih mengerti. Firman-Mu jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Angkatlah di pujian ini, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Thank you Lord. Cara untuk membuka jalanku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih mengerti. Yes. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya menepati janji-janji-Mu. Katakan lagi punya ini, Engkau yang lebih tahu Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang lebih tahu. Terima kasih Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Menepati janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu Bapa. Menepati janji-janji-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau benar, Dia tidak pernah mengalahkan janji-Nya. Kami yakin akan Tuhan. Dari itu kami semangat Tuhan, termasuk pagi hari. Bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk bertumbuh kepada Dia Tuhan. Thank you Tuhan. Kau siapkan hati kami. Berikan kami kerendahan hati dalam melayani. Biarlah semua yang ada dalam diri kami, semuanya itu kami sangat bersyukur Tuhan, kami telah berkumpul memuji menyembah dan saat ini sebentar lagi kami akan
banget firman Tuhan. Kayak kami yakini Tuhan itu semua adalah terbaik. Berilah kami Tuhan, biar kami mengerti semua firman kami Tuhan. Amin. Ya, pagi semuanya, good morning. Kalau bicara good morning langsung kita semangat ya. Nah, Bapak Ibu, hari itu adalah kesempatan buat kita, amin. Ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita diberi sedikit peringatan dan untuk saling menyapa. Coba sekali lagi saya menyapa. Ya. Shalom, Bel. Happy Sundays, fellas. Ya, hello, buddies. Hi, buddies. Langsung semangat. Tapi hari ini kita bukan bicara tentang slang bahasa gaul kita, tapi kita bicara tentang pergaulan. Oke? Ya. Ayo guys, kita sharing kali ini. Nah, saya sangat bersyukur karena pagi hari ini ada tema yang saya diberi kesempatan untuk membawanya yang berjudul Love in Friendship. Kasih dalam pergaulan. Langsung tanya. Agak new. Oke. Ya. Mari kita baca nats kita berikut ini yang kita ambil dari 2 Korintus 6 ayatnya 11 ya. Sampai 2 Korintus 7 ayat yang pertama yang berkata jangan ada lagi noda kekafiran. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang ke-12 dan yang terakhir 2 Korintus 7 ayat 1 kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Yang ke-13, silakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu berdoa kamu dari mereka dan saksikan diri mereka dengan doa dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dan seterusnya 2 Korintus 7 ayat yang ke-1 kita sama-sama
Bacakan begini puji firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Beberapa tuntutan Rasul Paulus kepada umat-umat di Korintus pada waktu itu adalah dari nas tadi saya ambil kesimpulan begini. Yang pertama, perubahan sikap umat-umat Kristus yang tertutup rapat kepada Paulus. Ya, padahal dia mengajarkan keterbukaan di antara mereka. Ya. Terus yang kedua, perubahan sikap mereka yang masih terikat pergaulan dengan orang-orang yang tidak percaya, ya, yang juga penyembah berhala. Terus kesimpulan yang ketiga saya ambil di nas kita itu adalah Rasul Paulus menekankan mereka ciptaan baru secara rohani, seperti yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, dan mereka tidak boleh bersatu, ya, dengan orang-orang yang belum percaya, ya, secara rohani, tidak boleh, ya. Oke, saudara-saudaraku, ya, itu tentang pergaulan umat Kristus, ya, yang pada zaman Rasul Paulus. Ya. Bagaimana dengan pergaulan kita? Ya, di zaman modern ini, ya kan? Ya, apakah lebih simpel atau sebaliknya lebih complicated dari dibandingkan dulu? Menurut Bapak gimana? Lebih simpel atau lebih complicated? Lebih ruwet. Karena tantangannya lebih besar, ya, keduniawiannya makin kuat, ya, ya. Nah, sebelumnya ada baiknya saya akan bertanya satu pertanyaan. Coba, siapa yang tahu perbedaan sahabat dengan teman? Ada yang tahu? Ayo, terutama yang remaja, ada yang tahu perbedaan sahabat dengan teman? Ya. Tidak ada tahu, karena saya sudah siapin 50.000. Oke, tidak apa-apa. Seorang teman itu belum tentu sahabat, tetapi seorang sahabat udah pasti teman. Jadi kita mau pilih mana? Sahabat atau teman? Sahabat dong, ya kan? Pasti, ya. Oke. Secara dunia ini, ya, saya menuliskan ada 2 jenis pertemanan di sini. Nah, seperti di slide yang kelima, ya. Oke. Ini worldly, they are 2 kinds of friendships. Secara duniawi ada 2 jenis pertemanan. Nah, yang pertama itu good friends. Nah, good friends ini boleh kita kategorikan dengan sahabat, ya, boleh kita kategorikan dengan sahabat. Kalau bad friend, tidak, ya. Nah, kita coba rinci satu-satu, dikit-dikit, ya. Nah, a good friend itu is honest with you, jujur kepada kamu. Itu good friend, ciri pertama. Tetapi kalau yang sebaliknya, bad friend, likes pretending, suka berpura-pura. Itu pertama. Yang kedua, yang good friends respects your privacy, menghargai privasi Anda, ya. Dia tidak dia ngerti itu ada batasnya, ya. Tetapi kalau yang bad friend disrespects your privacy, dia tidak pernah menghargai privasi seseorang. Hati-hati, itu kalau ada teman kayak gituan, jaga jarak, sorry to say, ya. Oke, yang ketiga, yang good friends meet you when you need help. Dia akan ketemu Anda ketika Anda memerlukan bantuan. Itu good friends. Kalau bad friends disappears when you need help. Lenyap dia, nggak tahu kemana. Kamu di mana, bro? Sorry, saya lagi di luar negeri. Ya, dan seterusnya. Ya, disappear when you need help. Ya. Terus yang poin keempat, yang kalau good friend itu full of love, penuh
penuh dengan kasih, ya, penuh dengan kasih. Dia selalu punya keinginan, kerinduan begini kalau dia good friends. Apa sih saya bisa buat dengan si A ini, buat si A untuk kebaikan dia? Apa untuk si B ini apa? Itu good friends, ya. Tapi kalau bad friends, terbalik, ya. Is full of egoism, penuh dengan keegoisan, ya. Dia selalu mencari-cari keuntungan. Apa yang bisa saya dapat dari pergaulan ini? Apa yang saya dapat? Ya, gaul dengan Pak Andre. Apa? Ya, itu contoh-contoh, ya. Nah, terus yang ke satu lagi, masih banyak sih sebenarnya, saya kasih 5 poin aja. Yang good friend supports and encourages you, ya. Dia selalu mendukung dan menyemangati Anda. Ya, kalau Anda lagi down, iman lagi turun atau gimana pun, dia selalu support. Oh, jangan gitu bro. Oke, kita tetap semangat, Itu luar biasa harganya. Tak ternilaikan dengan, kita tidak bisa berbanding dengan hak. Ya. Someday you will know it. Kamu akan tahu sesuatu. Ya. Kalau bad friend gimana? Never supports and encourages you. Dia tidak pernah itu. Dia pengennya kamu di bawah dia. Menurut pandangan mata dia. Ya. Dari 5 poin ini, antara good friend dan bad friend pun kita udah mengerti gitu. Mana kategori yang A, yang kita bisa sebut dengan sahabat, mana yang bad one, ya. Oke. Dan bagaimana kalau teman, ya, menyakiti hati kita? Kata-kata menyakiti itu biasanya datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, betul? Kalau orang yang belum kita kenal di jalanan yang ngomong kasar pun kita menganggapnya apa? Siapa dia kita tahu. Tapi orang-orang dekat kita, saudara kita, segala macam, ya, anak kita, keponakan kita, semuanya, ya, itu hati-hati, ya. Nah, kita tidak boleh membalasnya, tidak boleh. Ya, sebagai Tuhan kita tidak boleh membalas yang begitu. Jangan, silakan. Tugas kita apa? Kalau teman berbuat jahat dengan kita, doakan dia, ya. Nah, ini seperti yang di Mazmur, katakan Mazmur 62 versi ke-8. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya supaya lebih jelas, untuk lebih ke poin, ya. Trust God, my friends, and always tell Him each one of your concern. God is the place of safety. Artinya percayalah kepada Tuhan, teman-teman, ya. Dan selalu memberitahunya setiap dari masalah atau keprihatinanmu, apapun masalah kamu, dia adalah tempat keselamatan. Kita harus biasakan diri untuk selalu berbagi kepada Tuhan, apapun itu, sekecil apapun, biasakan. Kalau kita udah punya kebiasaan itu, saya yakin 100% bahwa masalah-masalah yang kita hadapi akan berasa lebih ringan, ya, akan berasa lebih ringan, ya. Dan dalam doa itu apa yang kita doa? Doa selain kita doa kepada Tuhan itu untuk apa? Ya, untuk meminta kebijaksanaan supaya Tuhan beri kebijaksanaan buat kita apa yang semestinya kita lakukan terhadap orang yang menyakiti hati kita itu. Nah, kalau membalas tidak boleh, memang sudah diblokir, ya, tidak boleh itu. Dan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita itu, ya. Beri, ya Tuhan, ampuni dia Tuhan. Ya, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, ya kan? Dan ya, memohon rekonsiliasi. Semoga teman saya sadar dan pertemanan kami kembali. Ya. Itu doa yang harus kita lakukan. Kalau pembalasan jangan. Ya. It's just the right of the God. Ya. Itu haknya Tuhan, bukan hak kita, ya. Saudara-saudaraku, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan baik. Itu pasti. Jadi, gampang sebenarnya kita menilai teman itu baik atau tidak. Selama saya bermain dengan si A, dekat dengan si B, apakah diri saya lebih baik di mata Tuhan? Itu aja barometernya. Ya. Kalau baik, pasti
itu good friends. Kalau tambah baik. Kalau sebaliknya, wah tahu sendiri ya. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayatnya yang 33, slide 7 ya. Ya, ayo kita baca dengan semangat. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, ini tentang ya pergaulan itu. Sudah ketemu? Oke, kalau bisa baca dia di silakan ya. Kita baca 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ini ajaran Rasul Paulus kepada umat Kristen yang di Korintus tadi. Ya. Nah, kita tahu itu ya. Ya. Nah, yang masih kenapa Korintus sangat kecewa itu karena dia lihat umat-umat di sana itu masih bergaul erat dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Bagi Korintus maksud saya bagi Paulus itu sangat berbahaya ya. Kalau di internal gereja, di internal Kristen maksud saya di zaman now gimana? Ya. Ya. Bapak Ibu, tidak semua orang itu berpola pandang ya, berpola pandang yang benar. Ada yang sangat provokatif karena pengalaman negatifnya, pengalaman jeleknya. Nah, ini hati-hati. Kalau ada satu teman kita udah mengutarakan hal-hal yang sangat provokatif, mundur selangkah, pikir. Kalau dia masih terus begitu, mundur 2 langkah, pikir. Ya, ini hati-hati. Nah, dia sangat bisa mempengaruhi kita. Ya. Nah, saya juga secara pribadi pernah mengalaminya ya. Ya, ituan. Nah, yang itu tentang biasanya kita bicara internal ya, internal sekarang. Nah, bicara tentang kecewaannya kepada gembalanya, teman-teman sepelayanannya, teman-teman segerejanya. Saya yakin di antara Bapak Ibu pasti pernah mendengar hal itu, ya, pernah, ya, ya. Nah, kayak gini, pernah yang pernah dengar kayak gini, ya. Nah, ini terakhir saya dengar teman, ya, dia juga mengatakan begitu. Suami saya tidak mau ke gereja karena dikecewa dengan gembalanya. Saya langsung ketemu dia, saya bicara. Itu pandangan yang salah Pak, tidak boleh. Ya. Ya. Tidak boleh. Saya kasih keterangan. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini ada yang ngomong gini, saya malas ke gereja, atau saya tidak. Yang lebih parah lagi dia mengatakan gini, saya tidak mau lagi ke gereja. Ya. Karena ini alasannya. Kenapa? Kita tanya. Dia ngomong gini, gembalanya galak, sering memarahi umat-umatnya. Pernah dengar? Pernah ya. Yang kedua dia ngomong ini, orang-orang di gereja itu banyak yang munafik katanya. Ya, aktif melayani di gereja, keluaran troublemaker, pembuat masalah. Ada yang ngomong gitu. Terus ada lagi yang ngomong, khotbah-khotbah pendetanya membosankan dan pedes, suka nyindir. Ya. Itu juga pernah, ya kan? WL-nya desing-desing nggak asik, ada juga. Itu. Terus ada lagi, para pemusiknya tidak, para pemusiknya tidak kompak. Oke. Terus, oke. Saya lagi, ada juga yang mengatakan ini. Ini yang paling sering. Umat-umatnya suka main HP, ya, dan juga suka ngobrol, ya, ketika pendetanya lagi khotbah. Ini yang poin satu ini saya sendiri. Bapak Ibu, keluhan-keluhan seperti yang saya katakan tadi itu tersebut ya sering kita dengar, tapi tidak berdampak bagi umat yang fokus. Bagi umat yang fokus tidak berdampak sama sekali. Ya. Coba, siapa yang pernah ikut lomba 17-an waktu kecil?
lomba membawa pingpong, taruh di sendok, digigit sendoknya, balapan ke garis sekitar 20 meter gitu. Siapa yang duluan nyampe kena, tahu kan? Nah, selama saya jadi panitia 15-an tahun, panitia 17-an di kompleks saya, itu selalu ada. Kenapa? Karena kita sepakat itu untuk mengajar anak supaya konsentrasi, anak kecil ya. Itu. Oke. Nah, coba. Ketika kita lagi lomba, lagi menggigit pingpong supaya kalau jatuh gagal, itu berpuluh-puluh yang ikut, ya kan? Apakah kita tahu siapa yang persis di belakang kita? Apakah kita tahu siapa yang paling belakang? Apakah kita tahu siapa yang sebelah kiri kita memotret dengan HP-nya, memotret kita dengan HP-nya? Apakah kita tahu siapa yang sebelah kanan kita yang mencibir kita? Tidak. Kenapa? Karena kita fokus pada bola pingpong itu, ya, mata dan pikiran kita fokus ke pingpong itu supaya tidak jatuh, untuk dapat hadiah yang wow. Sama, ya, dengan kita, ya. Nah, kalau saya memang dari dulu saya usahakan itu, saya tahu, ya kan? Ya. Kalau lagi nyanyi, ya nyanyi. Ya. Kalau dengan khotbah, ya. Nah, kenapa saya duduk di depan? Apakah karena saya sudah senior? No, bukan itu alasannya. Alasannya supaya saya lebih fokus. Jadi bagi teman-teman yang susah fokus ketika ada di gereja, ayo pindah lebih depan, supaya kita tidak sempat melihat siapa yang main-main HP di belakang, yang ngobrol-ngobrol di belakang. Ada amin? Itu yang saya lakukan. Sehingga akhirnya terus, ya. Nah, ini fokus aja kelihatan kunci. Itu kuncinya, jangan anggap enteng. Enggak. Ya. Jangan anggap enteng. Ya. Nah, kalau kita fokus untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar dengan firman Tuhan, apa itu semua pengaruh? Enggak. Ya. Orang ribut-ribut silakan. Orang dengan kecewa dengan gembalanya silakan. Apakah gara-gara mereka dengan kebodohan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan rusak? Ya konyol namanya. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, kita harus fokus dengan apa itu. Nah, kayak korban gini, jangan lihat husennya. Apa lebih husen? Jangan, itu keliru. Ya, fokus dengan firman yang saya bawa. Karena firman itu adalah di sini saya berkesempatan untuk membawa tugas dari Tuhan. Ini loh, firman yang saya bawa ini bukan satu kebetulan atau apa. Memang udah perancangan, udah ada aja. Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Saya yakin semua pembawa firman pun di sini selalu berdoa sebelum menulis firman atau membawa firman. Dia tidak begitu aja. Kelihatannya simpel. Nah, materi kita hari ini sangat simpel. Teman-teman tiap hari juga kita berteman. Tapi tahukah kita banyak gagal karena pergaulan itu, pertemanan kita itu. Nah, karena kita tidak punya pegangan yang pas, ya. Nah, di sini Tuhan akan mengajar kita untuk lebih fokus kepada firman Tuhan. Ya. Oke, kita harus, ya. Nah, Bapak Ibu, beribadah itu merupakan urusan dan tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Saya ulangi, beribadah itu adalah tanggung jawab kita, ya, urusan kita pribadi kepada Tuhan, vertically, ya, secara
yang lembut, yang tulus untuk melayani. Itu yang wajib kita lakukan sebagai teman. Ya kan? Oke? Ya. Bagaimana menurut Alkitab persahabatan itu, persahabatan yang baik itu? Pernah kita tanya selama ini? Ya. Nah, saya beri judul, saya berikan satu coba slide berikutnya ya, slide ke-8 ya. Slide ke-8 itu biblical friendship ya. Persahabatan yang alkitabiah. Ya. Ini saya bawa poin-poin yang penting ya. Yang pertama adalah forgive friends mistakes. Memaafkan kesalahan teman. Itu bukan cuma kehendak kita, tapi ini udah perintah jelas dari Tuhan. Kita baca sekarang Efesus 4 ayat yang 32. Ya, itu ada kita yang kelihatan bisa lihat, atau yang tidak kelihatan dari belakang, bukan HP-nya ya, bukan setting ya, tapi lihat firman Tuhan, buka Bible-nya, kita baca Efesus 4 ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan, ayo. Tetapi kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Itu poin pertama. Yang kedua, give without conditions. Memberi tanpa syarat. Ini persahabatan. Kalau kita memberi seseorang, jangan bersyarat. Saya akan beri dia kalau bla 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 bla. Saya akan memberikan si A jika bla 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 bla. Itu tidak boleh. Berikan seterusnya. Ya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Namanya biblical friendship, itu seperti persis perintah Tuhan. Ya. Nah, give without condition yang kedua. Kita baca lagi 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 ya. 2 Korintus 9 ayat ke-7 yang berkaitan dengan poin kedua ini, memberi tanpa syarat. Ya, oke. Begini bunyi firman Tuhan. Yang sudah ketemu ayo bacakan, atau bisa lihat di depan silakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan, jangan atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Kalau kita memberi untuk supaya dipuji, kita tidak dapat apa-apa dari Tuhan, karena kita udah dapat hadiah di dunia ini, yaitu udah ya cuma-cuma ya. Poin ketiga, put other people's interest first. Mengutamakan kepentingan orang lain, itu penting sekali. Mengutamakan kepentingan orang lain ya. Filipi 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian
Coba di Amsal 27 ayat 17. Nah, tentang poin tadi, ya. Begini bunyi firman Tuhannya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Bukan bikin orangnya bikin tajam, bukan maksudnya untuk berkualitas. Waduh, Pak pengen kurang tajam nih, gua tajam ini, ya bukan ini. Ya. Buat dia lebih, ya, qualified, ya, lebih qualified. Itu. Ya. Oke. Ya. Nah, ini ya tentang, nah kembali ke Bible, ya tadi juga ditanya Pak Bosi gitu kan. Nah, kita bicara Tuhan sedikit. Ini dari Bible ya. Ini kalau nggak salah di 1 Samuel 20 ya. Di 1 Samuel 20, nah bicara tentang Jonatan ya. Nah, coba nanti di rumah kita baca 1 Samuel 20 itu tentang persahabatan Jonatan. Kalau kita bicara tentang persahabatan, siapa yang tidak memuji Jonatan? Jonatan ini luar biasa. Dari dulu saya geleng-geleng kepala saya baca, kok ada orang yang sampai segini sempurnanya. Jonatan bergaul dengan seorang Daud. Jonatan itu siapa? Seorang militer terkenal dan populer, putra dari Saul, raja pertama Israel. Ya kan? Tapi dia bersahabat dengan Daud bukan main-main. Dia benar-benar bersumpah, ya, bersumpah. Padahal, ya, dia tahu siapa diri Daud kalau dibandingin dia. Tapi di satu sisi dia tahu, ya, Daud itu anak benar, ya, ya Tuhan menyukai Daud dan ayahnya menurut dia jadi raja kurang oke, dan Daud lebih oke. Nah, coba kita bayangin. Nah, kenapa saya salut dengan Jonatan? Jonatan itu bisa mengalahkan egonya yang luar yang pasti oke lah. Namanya seorang militer terkenal, anak putra raja, gimana sih? Raja pertama lagi kan. Nah, nanti setelah bapaknya kan, setelah Saul kan pasti dia yang jadi. Tapi dia apa? Ya. Ketika bapaknya memusuhi Daud, mau membunuh Daud, justru dia yang membocorkan rahasianya, membawa Daud untuk musuh. Ya. Dia tidak. Nah, kemanusiaannya, keduniawiannya udah benar-benar terkalahkan oleh dia, ya. Dia benar-benar bersumpah, ya. Dia bersumpah sampai dia katakan, ya apapun kehendak hati Daud akan dia lakukan. Itu yang tertulis di 1 Samuel 20 ayat yang keempat, ya. Nah, begitupun dengan Daud. Daud ini ketika dia setelah jadi raja, oh ya, tadi si Saul itu sampai-sampai mau membunuh putranya karena dia membela Daud begitu rupa. Tapi tetap si Jonatan bersikeras untuk tetap mendukung sahabatnya yang menurut dia luar biasa itu, ya, yang luar biasa itu. Ya, begitu jadi raja sang Daud, ya kan? Bapak Ibu, kalau dahulu itu seorang raja bisa mengalahkan suatu raja. Kerajaan raja yang terdahulu itu akan mengungsi kemana-mana, takut dibantai habis keturunannya, ya. Termasuk anak-anak Jonatan. Nah, di sini ada Mephiboset namanya. Mephiboset ini putra Jonatan yang cacat fisik waktu itu mengungsi. Kalau nggak salah dibawa oleh pembantunya, ya, mengungsi, ya. Bersembunyilah tepatnya mengungsi, ya. Setelah kehilangan Jonatan, Daud ini sangat kehilangan dan sangat sedih, dan dia mencari-cari di mana keturunannya. Akhirnya ketemu dan disambutlah anaknya yang cacat fisik itu, si Mephiboset ini, kembali ke kerajaan, ya. Dia artinya Daud dan Jonatan menepati sumpah-sumpah persahabatan mereka. Itulah namanya persahabatan yang benar-benar sempurna, ya. Nah, kita memang tidak sekelas Daud, tidak sekelas Jonatan, tapi Tuhan berkehendak kita untuk meniru mereka, ya, minimal punya niat untuk menjadi seorang Jonatan, ya. Artinya bukan menjadi putra raja, bukan, ya. Artinya untuk setia dengan persahabatan kita, ya.
Bapak Ibu, hubungan dengan sesama itu tergambar dalam beberapa sikap ya. Tergambar dari beberapa sikap. Antara lain kita lihat yang slide 12 ya. Ini sikap yang pertama. Be open with fellow believers, ya, bersikap terbuka dengan rekan seiman. Ini rekan seiman. Nah, di antara kita sini kita harus bermain begini, sesamanya seiman. Ya. Kita harus biasakan jujur bicara, ya. Jujur bicara, ya. Nah, oke. Bapak Ibu, kita akan lebih akrab dengan seseorang kalau kita mengetahui lebih banyak ya tentang apa yang dia sukai, tentang apa yang tidak disukai, ya. Apa saja yang dia apa saja dengan hobi-hobinya, ya. Apa cita-citanya, dan kalau perlu apa masalahnya, ya. Dengan mengetahui itu semua, kita akan lebih dekat dengan dia, ya. Nah, keterbukaan itu sangat saling menguatkan Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, ya. Satu hal, tetap menghargai, menghormati namanya privacy. Tidak boleh. Ya. Privacy itu jangan dilanggar. Ya. Saya suka dengan orang bule dalam hal poin ini. Kalau kita ingin tahu, misalnya teman nih, anak remaja misalnya, dia bilang nanti saya mau kencan pertama nih katanya. Nah besok ditanya, gimana? Siapa cewek kemarin? Gitu. Kalau boleh mengatakan, just somebody, seseorang aja, ada nggak gitu? Nah kita tidak boleh terus menanya-nanyakan kalau dia akan ngomong itu. Dia akan mengatakan dengan tegas, mengatakan gini, it's not your business, okay? Keep off. Coba kalau kita dikatakan begitu, bukan tersinggung lagi nih, tersenggol. Ya. Kita sini gimana utapannya? Ayo dong, cerita dong. Besok deh, ayo cerita. Itu artinya apa? Kita melewati privacy tadi. Nah kalau dia mau cerita, ya silakan. Ya. Kalau enggak, jangan, ya, jangan, ya. Oke. Nah. Terus yang poin kedua, ini slide berikutnya, yang ke-13, stay away from darkness. Ya, ini yang paling penting. Bersikap tertutup dengan kegelapan. Ya, di bab kita dari 2 Korintus 6, 14 sampai ke 16 mengatakan yang itu. Nah ini Bapak Ibu, yang poin satu ini preventive actions. Ini pencegahan semua ya. Aksi pencegahan ya. Nah yang pertama, ya, stay away, ya. Bersikap tertutup dengan kegelapan, ya. Menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang penuh dosa. Jangan bergaul erat dengan penyembah berhala, ya. Nah, tapi jangan mengharamkan orang, jangan kayak yang seberang sana, haram, tidak. Justru Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang kita, tapi jangan secara rohani kita menyatu dengan mereka. It's no good, ya. Itu kegelapan, ya. Oke. Terus yang kedua, jangan melibatkan diri dari hal-hal yang jahat, ya. Don't involve yourself in bad things. Jangan. Kalau kita udah setiap hari mempunyai prinsip begini, saya yakin kita aman. Saya yakin kita aman. Itu kita terapkan secara manusiawi setiap hari. Nah, kalau suatu hari, ya, Pak Adi misalnya mau melakukan sesuatu, Pak Adi tanya, ini Tuhan berkenan nggak kalau saya lakukan ini? Itu pertanyaannya. Nah, begitu dia bertanya dari sendiri dengan pertanyaan sebegitu, dia akan lebih bijak. Kayaknya enggak. Oh kalau itu jangan. Hal sekecil apapun kita katakan begitu. Selalu bertanya, ya. Don't involve yourself in bad things. Jangan melibatkan dirimu dalam hal-hal yang jelek.
Orang koruptor ikut-ikut koruptor, korupsi, ya, ikut korupsi. Para koruptor jadi koruptor benar. Sahabat saya juga koruptor semua. Kenapa saya enggak? Hancur bro. Itu duniawi. Ya, anak Tuhan tidak boleh begitu, ya kan? Nah, terus, ya, memohon kepada Tuhan supaya diberikan hati yang bersih. Ini, suatu saat waktu pertama kali saya membaca firman ini, ya, di Mazmur 51 ayat 10, ya, saya langsung memohon kepada Tuhan diberikan hati yang bersih. Saya langsung berpikir gini, apakah hati saya ini penuh kotoran atau apa ini? Benar? Ya. Dan saya terus, waduh, kalau begitu saya harus memohon. Dari situlah saya terus mengatakan, Tuhan bersihkan hati ini, Tuhan ampuni saya. Kalau kita langsung sadar, Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak sadar kita berbuat salah. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita telah menyakiti hati Tuhan. Ya. Oh anak Tuhan, pelayan Tuhan kok masih actionnya begini, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, bagi sahabat yang tahu, yang seiman, langsung bilang, ya, Pak Hussein, maaf nih, boleh saya ngomong? Oh iya Pak, apa? Oh iya, kaget, langsung tobat. Itulah gunanya sahabat. Ya. Jangan sebaliknya, begitu tegur gembala, kita langsung sakit hati. Ya. Nama juga manusia, salah. Emang kamu tidak pernah salah? Ya. Sering kan? Bukan begitu cara pola. Lagi-lagi pola pandang, cara pikir. Ya. Cara pikir itu benar-benar. Ya. Ini memohon Tuhan berikan hati yang suci, hati yang bersih ya Tuhan. Ampuni semua kedua. Kalau kita udah sering mengatakan Tuhan berikan saya hati yang bersih, kita untuk membuat sesuatu yang jahat pun kita akan berpikir berkali-kali. Kita tidak mau untuk memotorinya lagi. Ada amin? Mazmur 51 ayat 10 saya bacakan buat Bapak Ibu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya. Sebagai bait Allah, ya, bait Roh Kudus, kita udah semestinya jauhkan dari hal-hal yang menajiskan. Itu anak Tuhan, ya, seperti yang tertulis di 1 Korintus 6 ayat 19, ya. Nah, itu. Bapak Ibu, memang sulit untuk jadi anak Tuhan yang baik, tapi yakinlah Tuhan itu tahu itu berat kok bagi manusia. Ya. Sejauh kita melibatkan segala hal dalam kehidupan kita dengan Tuhan, ya, melibatkan Tuhan dalam setiap aksi kita, langkah kita, yakinlah kita akan bisa. Kita akan bisa, walaupun seberat apapun. Terus poin yang ketiga, ya, poin ketiga, be self-purifying, ya, bersikap menyucikan diri. Ya. Ini di ayat 2 Korintus 7 ayat yang ke-1 yang tadi kita baca, ya. Ya, oke. Ya, itu ya. Menyucikan diri. Nah, ini yang kuratif. Yang tadi preventif. Yang tadi preventif, pencegahan. Kalau ini kita udah terlanjur berdosa, terlanjur kotor, terlanjur terlanjur mendendam, membenci. Nah, ini kuratifnya untuk membersihkannya, ya. Nah, di yang poin ketiga ini curative actions. Saya akan sebutkan satu-satu kepada Bapak, ya Bapak Ibu. Yang pertama, ampunilah orang-orang yang menyakiti hati kita, ya. Ampuni, ya. Ampuni, ya. Ya, pembalasan itu cuma hak Tuhan, ya. Itu seperti yang tertulis di Roma 12 ayatnya yang ke-19, ya. Terus kedua, buanglah dendam-dendam atau akar pahit, grudge, ya, yang tersimpan di hati kita. Ya. Enak aja saya ngomong begitu. Memang gampang. Berpuluh-puluh tahun, ya. Oke. Terus ketiga, bersihkan diri kita dari segala pencemaran
pencemaran tubuh dan roh. Tubuh pun harus kita jaga. Jangan malam-malam begadang mabuk-mabukan, ya, narkoba segala macam. Nah, itu pun Roh Kudus tidak berkenan, ya. Oke. Terus bertobat supaya menjadi lebih baik di mata Tuhan. Kadang-kadang kita salah paham tentang bertobat. Bertobat itu bukan waktu kita dibaptis untuk bertobat, bukan. Saya udah bertobat kok 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Bukan itu maksud kita sih. Bertobat itu memperbaiki diri kita. Make yourself better day by day. Itulah pertobatan yang semestinya. Makin tua kita mesti lebih sadar itu. Lebih dewasa kita harus lebih dewasa terhadap Tuhan. Ya, lebih besar kita iman, kita harus lebih besar kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Ya. Oke, ya. Terus satu lagi, selalu memohon kepada Bapa kita yang di surga untuk menguatkan kita, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah tadi, untuk supaya saya bisa menghilangkan dendam saya, sakit hati saya, supaya saya bisa menjaga pencemaran terhadap rohani dan jasmani saya, seterusnya. Secara manusia kita memang berat. Kita tidak bisa begitu aja bisa melupakan dendam-dendam kita. Tidak. Tapi percayalah, Roh Kudus akan bekerja. Kita katakan loh, Tuhan, saya tidak kuat nih Tuhan. Ini terlalu begitu berat buat saya. Tapi saya yakin Tuhan, Engkau yang akan memberi kekuatan itu. Nah, itulah yang saya maksud di sini, selalu memohon kepada Bapa kita surga untuk memampukan kita melakukan poin-poin di atas tadi. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, dosa sekecil apapun, ya, itu kalau dibiarkan akan merusak kehidupan rohani kita. Kita harus yakin itu. Sekecil apapun dosa itu, kalau kita biarkan akan merusak kehidupan rohani kita. Ya. Kita baca sekarang. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-9. Ya, slide ke-15 ya. Ya, pendek tapi sangat tajam. Begini bunyi firman Tuhan. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Mengkhamirkan sini artinya mengembangkan. Ya. Ragi yang suka bikin kue, tahu dong ragi. Ya, ya boleh tahu kan? Ragi, dah pasti. Ya. Luar biasa, ragi. Ya. Dikit, tapi mengembangkan. Ya. Oke. Terus itu poinnya itu yang kedua, satu lagi poinnya yang harus kita ingat itu catatan namanya dosa sekecil apapun yang ingin saya ingatkan akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Yang satu lagi saya ingatkan, hidup kudus itu bukan pilihan kita, ya, bukan pilihan tambahan seperti hobi gitu, tidak. Tetapi itu semua kehendak Allah bagi semua umatnya, kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Artinya apa? Itu kewajiban kita untuk kudus. Jangan berarti kudus, wah saya ini sempurna, perfect. No, Tuhan tidak menuntut itu. Nobody is perfect in this world. Tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan ingin lihat kita sejauh apa kita berupaya untuk jadi kudus. Itu loh nilai yang dimaksud Tuhan. Tuhan tahu kok ciptaannya tidak seperti Dia kudus. Tuhan tidak pernah menuntut kita terlalu lebay gitu, tidak pernah. Yang penting niat kita untuk itu, ya. Nah, kita harus ya. Ini 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab ada yang tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Artinya apa? Tuhan ingin kita untuk mengikuti setiap langkahnya dan kebijaksanaannya. Ya. Saudara-saudaraku seiman, secara
secara duniawi seperti saya sebutkan, cuma ada dua teman, kelompok teman ya. Bad friends tadi, good friends. Tapi syukurlah kita sebagai orang Kristen punya satu lagi. Apa itu? Perfect friends, teman sempurna. Jadi saya ulangi, orang Kristen itu mempunyai 3 teman, kelompok teman. 1, bad friend. 2, good friend. 3, perfect friends. Orang di luar Kristen tidak punya perfect friends ya. Perfect friends itu siapa? Yang selalu mengasihi, memimpin, menolong, membimbing, menopang, melindungi dan menyelamatkan kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bagi yang tidak mau bersahabat karib dengan Dia, I'm sorry, I have to say, STUPID, stupid, or amin. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami diingatkan bagaimana untuk menjadi saudara yang baik, bagaimana untuk menjadi anak-anak-Mu yang sempurna Tuhan. Ya. Kami tahu itu berat dari Tuhan, tapi kami yakin Tuhan dengan bimbingan-Mu kami selalu akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi di mata-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan dengan firman-firman-Mu yang hidup telah menguatkan tiap dari kami di saat ini yang sedang tertunduk saat ini Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan, dengan segala masalah kami di sini pun akan terkuatkan Tuhan, karena firman-firman-Mu benar-benar hidup dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi setiap masalah yang kami sedang hadapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Firman Tuhan yang mengajari kita bagaimana kita boleh mengetahui persahabatan dengan pertemanan dan juga persahabatan dengan Tuhan. Kalau kita boleh, dan Tuhan tidak mau jika kita melakukan hal yang tidak baik di dunia ini, karena persahabatan dengan Tuhan adalah permusuhan bagi dunia ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Husin, buat firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua umat Tuhan boleh keberkatan dan firman tersebut boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berbuat ucapan syukurmu pada Dia. Beri yang terbaik sebab Tuhan Allah kita telah memberi yang terbaik kepada kita. Beri dengan sukacita, tidak dengan paksa. Haleluya. Untuk dua persembahan kami serahkan kepada Ibu. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk berkat, penyertaan serta pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk Bapak Husin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur, perpuluhan kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau Allah yang Maha Kaya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita, karena kami tahu Engkau Allah yang telah memberkati kami terlebih dahulu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan jangan ke depan, kita angkat pujian. Kasih setia Tuhan Yesus nyata bagi kita. Haleluya. Kami memberikan persembahan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa
Bapak Kepala untuk Bapak sepekan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, telah mendengar firman Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Husen sebagai penatua, dan biarlah itu menjadi petunjuk kita untuk memilih mana teman, mana kawan, mana sahabat, mana yang Tuhan berkati bagi kita. Ya, saya percaya lingkungan yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu adalah berkat Tuhan, sehingga kita menggunakan akal budi kita, hati nurani kita untuk memilah-milah mana yang berguna untuk Tuhan. Ya, pastinya kalau untuk berguna bagi kita, pasti kita mencari teman yang berguna, yang ada fungsinya, yang ada manfaatnya. Ya, kita cari yang bermanfaat, yang ada manfaatnya kita cari, kita deketin, kita pelorotin, kita ambil semua hartanya, kita manipulasi, kita pelorotin. Itu enggak betul. Ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita yang menjadi berkat, kita yang mendoakan, kita yang mengubahkan, ya. Selebih dahulu kita diubahkan oleh Tuhan, dan kita akan mengubahkan banyak orang, ya. Yang tadinya jahat jadi baik, bukan tadi baik jadi jahat, ya. Kenal kita yang tadinya baik jadi jahat, yang tadinya ke gereja gara-gara kenal Pak Bosi jadi gak ke gereja. Itu ada tuh, yang tadinya doanya kenceng gara-gara kenal sama pendetanya jadi gak doa lagi. Saya nggak mau lagi berdoa sama pendeta, karena pendeta saya dulu yang lama, gereja saya lama, ini Karawaci Baru itu ngajar saya supaya jangan berdoa katanya. Itu ada tuh, ya, ada aja, ya. Ya puji Tuhan, terus dalam Tuhan, semangat di bulan November ini. Dahsyat, ya, 1 bulan lagi Desember, dapat 2 bulan lagi tahun baru. Kurang semangat apa? Kurang bergairah banget, ayo antusias, ya, amin. Amin. Dalam Tuhan harus antusias, semangat, dan dekat sama Tuhan selalu. Baik, Bapak Ibu yang punya anak-anak, yang anaknya dipercayakan untuk kami didik, maka minggu-minggu ini ada latihan. Jadi tolong ya Bapak Ibu yang punya anak-anak nih, yang kecil-kecil, ya, kita mau tampil tuh anak-anak, jangan diserahkan semuanya 100% ke guru sekolah minggunya. Suarakan suaranya keras. Yang saya tahu guru sekolah minggunya suaranya udah kencang, udah maksimal, rata kanan. Tapi anak-anaknya nggak diam, ya. Yang punya anak-anak, latih anak-anaknya di rumah, latih nyanyi, ya, supaya tampilnya bagus. Begitu juga remaja pemuda, ya, senang-senang dalam Tuhan, bergairah dalam Tuhan, penuh semangat. Latihan buat hari Natal. Begitu juga kaum pria, kaum wanita, menari tamborin, kita semuanya, kita harus sambut dengan antusias. Saya tahu saudara punya masalah banyak, enggak cuma bukan saudaranya, saya juga punya masalah banyak. Jadi tenang aja, yang punya masalah bukan saudaranya, kita juga punya masalah, tapi kita sama-sama dalam Tuhan. Kita menyambut hari Natal dengan penuh antusias. Iblis tidak mau bisa kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita dibuat tertekan. Itu iblis paling senang. Harus punya baru loh, harus begini loh. Akhirnya apa? Membuat kita enggak penuh semangat, karena kita penuh banyak yang harus dituntut dalam Natal. Tidak, semangat sama-sama, latihan lagu sama-sama, pujian sama-sama, menari sama-sama. Nah, seperti itu, ya. Itu yang saya inginkan, ya. Karena gereja juga sudah nggak akan saudara biaya loh, ya. Jadi kalau saudara bilang, wah ada biaya ini, nggak ada tuh saudara, ya. Karena saya mau saudara semangat bergairah dalam Tuhan. Jangan sampai setan, karena gereja sudah nggak akan biaya, ya. Setannya bingung, wah biar lagi baru udah nggak mainin uang nih, bingung nih gimana caranya, ya. Oh iya, semangatnya aja yuk diiniin, masalahnya digedein. Tidak, saya mau. Saya udah bilang sama Tuhan, tolong semangat jemaat Tuhan. Amin, itu yang bisa saya sampaikan. Hari Selasa ada kebaktian lansia, hari Kamis ada kelompok 1, kadang-kadang dirubah hari Jumat, tergantung kondisi. Puji Tuhan, semangat terus. Hari Jumat ada latihan kembali seperti normal, ada latihan. Hari Sabtu ada Light and Sound Generation, bisa saudara ikuti, semangat terus dalam Tuhan. Dan juga ada kelompok 2 dan kelompok 3, puji Tuhan. Bisa saudara mengorbankan waktu, ada harga yang dibayar untuk berkumpul bersama. Saya yakin percaya itu adalah berkat Tuhan, ya.
Itu adalah berkat Tuhan, saudara bisa menomorsatukan kebersamaan dalam Tuhan. Itu luar biasa. Puji Tuhan, yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Pulang dalam damai sejahtera. Kabarkan kabar sukacita. Begitu banyak firman Tuhan yang saudara bisa pilih. Ataupun nanti, aduh saya banyak tadi ya, ada perlu catatan nggak? Kita ya. Oh ya, ada dosa Pak. Bu Nen sudah bilang, ya nanti kita dosa Pak. Ya. Seharusnya tadi kan habis itu. Habis persembahan. Oh, baik. Nah, kayak ya saya jadinya. Baiklah Tuhan saya. Nah, di Tuhan, ya semangat terus dalam Tuhan. Tuhan berkati. Dan ingat, Natal adalah lahir Tuhan kita ke dunia dan kita harus menyambutnya dengan sukacita. Kami mohon Bapak Andre untuk membawakan doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita akan bersyafaat. Tuhan, kami menundukkan kepala kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami membawa setiap pergumulan, persoalan yang ada pada kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau-lah jalan keluar ke setiap persoalan-persoalan yang kami alami. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberkati setiap rumah tangga umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu hari ini. Engkau memberkati anak-anak daripada umat-Mu Tuhan hari ini. Engkau memberkati suami istri pada umat-Mu Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dari keluarga yang kuat, yang kokoh, yang baik Tuhan, Engkau Allah memerintah di atasnya, sehingga kami boleh menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Setiap persoalan-persoalan yang ada hari ini Tuhan, jikalau dari umat-Mu Tuhan hari ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan sudah buka jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Tuhan di antara umat-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan mengalami beban berat karena biaya pendidikan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Engkau Allah yang menolong. Jikalau di antara umat-Mu Tuhan yang hari ini yang mengalami kesakitan Bapa, kesakitan dalam persendiannya Tuhan, Engkau memberkatinya, Engkau menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hipertensi, kolesterol tinggi Tuhan, Tuhan memberkatinya dan Tuhan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Apapun penyakit Tuhan yang ada dalam tubuh jasmani kami Tuhan, yang menghalangi kami Tuhan, untuk kami Tuhan semangat berkarya bekerja Tuhan, Tuhan itu semua Tuhan kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan sehat dalam nama Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, kami mau memuji, memuliakan Tuhan, kami mau bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi sakit-sakit persendian dalam tubuh jasmani kami. Kami mau bebas bergerak, memuji, melompat, menari untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Kau berkatinya dalam nama Yesus. Song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin Tuhan, operator LCD Tuhan, soundman Tuhan, operator video Tuhan, penerima jemaat Tuhan, semua Tuhan memberkati mereka, karena mereka telah menyediakan waktu untuk melayani pekerjaan-Mu hari ini, sehingga kami umat-Mu dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama, berfellowship bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang mengembalakan setiap
setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, yang Kau telah pilih, Kau tentukan untuk menjadi gembala di tempat ini Bapa. Kami percaya ada penyertaan Tuhan atasnya, ada hikmat Tuhan atasnya ya Bapa, kebijaksanaan daripada Tuhan atasnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan membawa umat-Mu ya Tuhan untuk semakin dekat, semakin mengenal panggilannya akan Tuhan. Terima kasih, berkati rumah tangganya, berkati istri anaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini seluruh umat-Mu Tuhan pagi hari ini yang bersafaat Tuhan di hadapan-Mu. Ini setiap umat-Mu Tuhan yang pagi hari ini bersepakat sehati Tuhan, memohon Kau Allah turun tangan atas umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya kami sudah membawa setiap persoalan pergumulan kami di kaki Tuhan. Kami mengerjakan bagian kami Tuhan, dan Engkau Allah sedang bekerja mengerjakan bagian Tuhan atas hidup kami. Kami percaya rancangan Allah sempurna atas kami, secara sukacita. Tidak ada kecelakaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang buruk yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Semuanya baik, semuanya baik. Bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak kami lihat Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami telah menerima berkat Tuhan yang kami doakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami telah menerimanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Kekal selama-lamanya. Perhatikanlah suara Tuhan Allah dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkan kepada kita. Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan pendidikan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, Tuhan hadir. Kita menjadi umat pilihannya yang kudus karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang taat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan yang berasal dari Tuhan, dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan dan tidak serong ke kiri, tidak menyembah Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Marilah kita saudara-saudara menyatukan hati kita dan bersekutu dalam Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bersama-sama katakan